Kalau gue ikut asuransi, terus gue nggak sakit-sakit, bisa balik lagi nggak duitnya? Waduh, kalau gue cukup BPJS aja deh, nggak mau cobain asuransi lain. Rugi, duitnya angus kan? Hai semua, balik lagi. Gue Gladys mau ngomongin soal asuransi. Seperti yang gue janjiin di video sebelumnya, kalau gue akan ngebahas soal asuransi swasta. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video gue sebelumnya yang ngebahas soal asuransi kantor, nonton dulu ya, biar kita satu frekuensi. Di pembukaan tadi, gue singgung sedikit gimana respon orang ketika ditawarin asuransi kesehatan. Ayo ngaku, kalian pernah nggak ngomong kayak gitu ke agen asuransi? Nih, gue puterin lagi ya cuplikannya. Bercanda-bercanda. Ya nggak apa-apa, yang namanya juga kan kita berkomentar atau mengemukakan pendapat. Kalau pendapat kita salah, ya nggak apa-apa juga. Mungkin karena orang-orang itu belum tahu pentingnya asuransi kesehatan. Sama kayak kita kalau baru ketemu orang nih, kita kan nggak tahu ya karakter dan sifatnya itu seperti apa kalau kita nggak ngobrol dulu. Jadi tak kenal maka tak sayang kan? Kalau produknya pemerintah kan udah pada tahu ya BPJS. Nah, kalau asuransi swasta itu adalah asuransi yang dikelola oleh perusahaan atau badan swasta gitu. Makanya namanya asuransi swasta. Kita biasa sering dengar kayak Allianz, AIA, Prudential, ya dan banyak lainnya ya. Kalau asuransi yang dikelola oleh pemerintah seperti BPJS itu udah pasti harganya terjangkau. Sekitar 100 ribuan lah ya per bulan preminya. But anyway, kita nggak akan bahas BPJS di video kali ini. Oke, gue mau mulai dengan testimoni pribadi dari gue dan suami yang benar-benar udah dibantu oleh asuransi kesehatan dari Allianz. No tipu-tipu, dibayarin biaya rumah sakit sebesar 39 juta rupiah. Bagi sebagian orang mungkin itu kecil ya, tapi buat kita itu berasa banget. Apalagi itu terjadi saat pandemi yang dimana kita kan sibuk untuk saving cost ya, ini malah keluar 39 juta. Tapi kita nggak sedih karena kita dibayarin sama Allianz. Oke, pasti udah penasaran kan, pengen lihat bukti-buktinya kan, kayak gue ceritain. Jadi awal mulanya itu di tahun 2019, tepatnya bulan Januari, gue sama suami itu posisinya 1 tahun lebih lah menikah gitu ya. Jadi kita masih pengantin baru. Kita tiba-tiba kepikiran kalau salah satu dari kita nih amit-amit tutup usia atau kena kecelakaan atau kena sakit yang berat, itu gimana ya salah satu dari kita untuk melanjutkan hidup. Padahal kita kan baru nikah, terus tabungan belum punya yang banyak gitu. Gimana ya caranya? Nah, kita discuss berdua, terus sambil googling juga. Nah, ternyata ada yang namanya asuransi kesehatan. Jadi kita cari tahu tuh lebih dalam asuransi kesehatan itu apa aja, terus perusahaan apa aja yang nawarin asuransi kesehatan. Kita cek plus minusnya, terus sesuai nggak sama kebutuhan kita. Karena kan asuransi biasanya cocok-cocokan ya. Singkat cerita, di bulan September 2019, di tanggal 7 September 2019, akhirnya gue dan suami memantapkan diri untuk ikut asuransi kesehatan. Maksudnya beli asuransi kesehatan ya. Nah, itu kita langsung cari agennya dan kebetulan ketemu nih. Jadi teman kerjaku beli asuransi di dia. Ya udah, jadinya aku pengen tahu deh produknya seperti apa. Nah, singkat cerita akhirnya aku belilah produk di Allianz, produk asuransi kesehatan. Dulu yang gue beli itu paketnya namanya asuransi Allianz Syariah. Gue juga nggak tahu sih kenapa dulu maunya paket yang itu, karena gue lebih ngelihat isinya sih, bukan namanya ya. Jauh sebelum COVID. Ya balik lagi karena kita berpikir bahwa kita ini pasangan baru, terus kita pengen banget kesehatan kita dilindungi, dan ternyata ada yang namanya asuransi kesehatan buat melindungi kesehatan kita. Terus dari bulan ke bulan kita rutin bayar, kita nggak sakit-sakit nih, ya bersyukur ya. Terus tibalah pandemi di bulan Maret 2020. Nah, itu posisinya gue sama suami itu kan sama-sama hotelier ya, kerja di hotel dan di Bali lagi. Seperti kita tahu bahwa di Bali itu terdampak pandeminya lumayan berat ya, karena kan Bali mengandalkan pariwisata banget.
Jadi saat pandemi itu kita berdua tuh benar-benar income-nya menurun drastis dari 50%, terus bulan depannya bisa di bawah 50%. Terus di bulan ke-9, di bulan ke-10, gue udah mulai susah nih buat bayar asuransi 1,3 per bulan, itu kita berdua ya. Pengeluaran kita tiap bulan itu lebih besar daripada pendapatan kita. Gimana kalau kita pangkas asuransi? Tapi masih galau, karena kan kita udah tahu nih manfaatnya asuransi seperti apa. Kita benar-benar butuh asuransi memang buat jaga-jaga ya, buat persiapan. Cuma di sisi lain, pandemi ini mengharuskan kita untuk saving cost gitu. Terus di bulan Agustus 2020, gue tadinya udah memantapkan diri untuk yaudah deh, gue close deh asuransi gue, mau gimana lagi biar kita masih bisa memenuhi kebutuhan primer kita, yaitu makan, listrik, bensin, dan lain-lain. Tapi nggak tahu kenapa nggak kejadian juga. Terus tiba-tiba di September 2020, tepatnya 1 tahun lebih 1 hari kita berasuransi di Allianz, tiba-tiba suami gue sakit. Gue nggak akan bilang sakitnya apa, intinya saat itu kita cek ke dokter, terus dokter bilang, oh ini harus dioperasi. Ketika kita beli asuransi, kita nggak bisa langsung pakai asuransi itu. Ada yang namanya 30 hari masa tunggu. Itu artinya polis kalian itu 30 hari baru bisa aktif. Contoh, gue beli asuransi di tanggal 7 September 2019. Berarti gue baru bisa pakai asuransi itu tanggal 7 Oktober 2019. Ada lagi yang namanya masa tunggu 90 hari, itu khusus untuk penyakit kritis. Jadi selama 90 hari dari pertama kalian join, kalian gak boleh kena sakit kritis. Ya amit-amit ya. Jadi intinya kalau kalian kena sakit kritis, di sela-sela 90 hari itu udah otomatis gak akan ke cover. Setahu gue di asuransi manapun kayak gitu sih syaratnya. Kemudian yang terakhir adalah 12 bulan masa tunggu. Itu artinya ada beberapa penyakit yang baru bisa di cover setelah 12 bulan ikut berasuransi. Jadi misalnya kalian kena suatu penyakit yang harus dioperasi. Nah, kalian baru bisa di cover oleh asuransi itu di bulan ke-13-nya gitu. Nah, tapi di 12 bulan masa tunggu ini kalau kalian kena penyakit ringan, misalnya DBD, tipes, ya penyakit-penyakit yang harus langsung ditangani gitu ya, itu ya tetap tertanggung. Jadi ada 30 hari masa tunggu untuk aktif si polis itu, terus ada 90 hari yaitu 3 bulan masa tunggu untuk penyakit kritis, lalu ada 12 bulan masa tunggu untuk penyakit-penyakit yang harus ada tindakan operasi. Nah, balik lagi ya ke cerita suami saat mau operasi. Nah, saat proses administrasi itu bener-bener smooth, bener-bener cepet dan praktis banget, gak ribet. Paket yang gue ambil di Allianz itu cashless, jadi gue dapet kartu yang dimana itu bisa gue kasih ke pihak rumah sakit sebagai jaminan bahwa Allianz yang akan bayarin seluruh biaya rumah sakit. Jadi saat itu gue bener-bener tinggal kasih kartu aja, terus orang administrasinya nanya, ini yakin ya bu udah di cover sama Allianz? Oh udah, gue yakin 100%. Kenapa? Karena saat gue lihat polis gue kan, ternyata suami gue tuh udah 12 bulan lebih 1 hari join di asuransi Allianz. Jadi udah pasti semua penyakit itu bisa ditanggung, karena kan udah melewati 3 syarat masa tunggu yang tadi ya. Singkat cerita, akhirnya suami gue dioperasi, 2-3 jam lah gue tungguin. Abis itu kita masuk ke kamar. Gue dapet kamar VIP B kalau nggak salah. Kayak gini nih contohnya. Gue masukin sini ya, atau di sini. Ini bener-bener nyaman, satu kamar sendiri, ada living room, ada sofa buat yang jagain, terus ada kamar mandi sendiri. Dan yang bagusnya lagi adalah pendamping yang jaga yang sakit ini tuh dapat tunjangan 150.000 dari Allianz. Itu biasanya kan untuk beli makan dan lain-lain lah ya. Nah, tapi kalau 150.000 itu sifatnya rembes. Jadi langsung notanya tuh kasih aja ke rumah sakit untuk digabungin di bill yang akan ditanggung oleh Allianz. Nah, ini dia bill rumah sakit yang totalnya 39 jutaan dan itu ditanggung sama Allianz. Ada banyak banget detailnya. Kenapa mahal? Ya karena ini operasi sedang, bukan operasi kecil, bukan operasi berat. Ini operasi sedang, ya sekitaran segini sih harganya di rumah sakit Bali Med. Jadi testimoni dari gue adalah gue sangat puas dengan servisnya Allianz. Praktis, cepat, cashless, dan bener-bener gak ribet. Dan semua yang ada di polis itu, manfaat-manfaat yang ada di polis itu benar-benar kenyataan.
Jadi saat di rumah sakit kita sama sekali nggak khawatir soal biaya karena kita udah yakin itu 100% di cover sama Allianz. Sebagai nasabah yang lagi sakit, nasabahnya hanya fokus untuk sembuh aja, nggak perlu mikirin biaya rumah sakit. Jadi lebih cepat sembuh kan? Oke, terus lanjut ya. Akhirnya gue pulang ke rumah dan terus gue sama suami discuss deh gitu. Allianz itu bener-bener bisa bayarin biaya rumah sakit kita. Apa gue jadi agen asuransi Allianz aja ya? Karena produknya udah bagus dan gue ngerasain sendiri manfaat dari Allianz ini. Berarti gampang dong jualin Allianz. Nah, saat itulah bulan depannya gue langsung bergabung untuk jadi agen asuransi dari Allianz. Jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya soal produk Allianz, boleh banget komen di bawah atau bisa klik link WhatsApp gue atau Instagram, bebas deh dari mana aja. Kita ngobrol yuk soal asuransi. Sampai sini kira-kira ngerasa rugi nggak punya asuransi? Kalau gue pribadi sih nggak rugi sama sekali. Coba kita hitung ya, rugi nggak sih sebenarnya? Ini contoh kasus suami gue yang tadi gue ceritain operasi tahun lalu. Premi asuransi suami gue di Allianz per bulannya 650.000. Kalau dikalikan 12 bulan, 7.800.000. Nah, biaya yang dibayarin sama Allianz 39 jutaan. Ya hitung deh tuh selisihnya berapa. Jadi kita sama sekali nggak ngerasa rugi. Dan kita bersyukur banget waktu itu nggak jadi untuk nutup polis asuransi di Allianz. Kenapa? Karena kebayang aja lagi pandemi, terus kita harus ngeluarin 39 juta sendirian. Sayang banget kan? Nah, dari situ gue jadi belajar. Kalau kita itu fokus aja sama apa yang bisa kita kontrol. Misalnya punya asuransi kesehatan. Kita kan bisa kontrol untuk beli asuransi kesehatan. Tapi kita nggak bisa kontrol kapan kita akan sakit. Contoh, kalau kita lagi mengendarai motor atau mobil, kita udah di jalan yang tepat nih, udah benar, udah pelan-pelan, bisa aja ada yang nyerempet kita. Ya karena itu kita nggak bisa kontrol situasi, apalagi kontrol risiko kesehatan. Oke, dari testimoni gue barusan, kita bisa ambil kesimpulan kalau berasuransi itu harus dari muda dan selagi kita sehat. Karena balik lagi, gue nggak bosen ingetin teman-teman kalau beli asuransi itu harus saat lagi sehat, bukan lagi sakit. Sekarang gue mau share piramida perencanaan keuangan yang sumbernya gue ambil dari financialku.com. Seperti yang kita lihat di bagian bawah, dana darurat. Idealnya kita semua harus punya dana darurat kan? Ya buat persiapan kalau terjadi sesuatu yang darurat. Misalnya, aki mobil habis di parkiran mall. Darurat banget kan, kita harus ganti aki dong, kalau nggak bisa pulang. Nah, dananya diambil dari mana? Bisa juga diambil dari dana darurat itu. Terus misalnya lagi ngendarain motor, tiba-tiba ditabrak lari. Ngebenerin motornya pakai dana apa? Dari dana darurat itu. Jadi penting banget buat kita untuk tahu basic keuangan, yaitu punya dana darurat. Terus naik nih ke asuransi. Nah, biasanya banyak banget yang nge-skip asuransi dan langsung naik ke investasi. Padahal teori keuangan di mana-mana aja pasti asuransi dulu baru investasi. Udah punya BPJS? Keren. Tapi cukup nggak? Nggak cukup dong. Nah, tapi kalau nggak punya budget, ya udah nggak apa-apa, BPJS dulu sambil tingkatin income. Nah, di asuransi sendiri ada 3 jenis, asuransi kesehatan, asuransi kritis, dan asuransi jiwa. Yang wajib banget kita punya itu yang di bawah, asuransi kesehatan. Nah, kalau kita udah berkeluarga, apalagi kita sebagai kepala keluarga dan sumber penghasilan, kita wajib juga punya asuransi penyakit kritis. Dan yang terakhir, asuransi jiwa. Itu juga penting banget, apalagi kalau kamu jadi tulang punggung keluarga. Jadi kalau kamu amit-amit tutup usia, keluarga yang kamu tinggalkan itu masih bisa melanjutkan hidupnya. Ada yang namanya uang pertanggungan, dan diikuti dengan mencantumkan nama yang tertanggung itu. Arti gampangnya adalah uang warisan. Contohnya, suami gue kan nasabah Allianz. Di uang pertanggungannya itu, dia mencantumkan nama gue sebagai istri yang berhak untuk menerima uang warisan itu kalau suami gue tutup usia. Nah, yang berhak untuk dicantumkan sebagai tertanggung itu harus dari hubungan keluarga. Terus masukin nama ayah atau ibu juga boleh, atau masukin kakak atau adik kandung juga bisa. Jadi kalau masih pacaran belum bisa.
Jadi fungsinya uang pertanggungan itu adalah, di contoh kasus gue dan suami, misalnya suami gue amit-amit tutup usia, si uang pertanggungan itu akan cair dan diberikan ke yang tertanggung, yaitu gue sebagai istrinya. Jadi sebenarnya udah nggak ada lagi kan alasan kalau kita merasa asuransi itu bikin rugi, tipu-tipu. It's a big no. Ya karena gue udah ngerasain sendiri, khususnya di Allianz ya. 1, biaya rumah sakit dibayarin, gue nggak keluar sepeser pun. Yaitu balik lagi sama paket yang kalian ambil ya. 2, biaya premi bulanannya murah, dari 350.000 udah bisa beli asuransi. 3, paket asuransi yang gue ambil itu biaya bulanannya tuh flat, jadi akan terus 650.000. 4, anti inflasi, karena itu tadi biaya preminya tuh flat. 5, praktis dan mudah saat dibutuhkan. 6, cashless. Ya pokoknya banyak banget deh. Teman-teman bisa kalau mau nanya ke gue lebih lengkap tentang asuransi Allianz, boleh banget ya komen di bawah atau kontak link WhatsApp di description box. Nah, di paket Allianz yang gue ambil tadi itu udah ada 3 ini, asuransi kesehatan, penyakit kritis, dan asuransi jiwa. Nah, budget yang ideal untuk beli asuransi berapa sih? Idealnya itu 10% dari pendapatan bersih kamu setiap bulannya. Contoh, penghasilan kamu 10 juta per bulan, berarti idealnya 1 juta untuk beli asuransi kesehatan. Kalau 3 juta buat asuransi boleh nggak? Ya boleh juga, tapi nggak ideal. Karena kan kamu harus memenuhi kebutuhan primer kamu dulu, seperti makanan, transportasi, listrik. Kamu juga kan perlu sisihkan untuk menabung di dana darurat itu kan. Oke, kayaknya udah agak kepanjangan. Jadi intinya kalau mau beli asuransi itu ada 3. Cek kebutuhan kamu itu apa. Butuh asuransi jiwa aja kah? Butuh asuransi kesehatan. Kedua, cek biaya premi yang kamu mampu itu berapa. Tadi ya, budget ideal tuh 10% dari penghasilan. Yang ketiga, cek uang pertanggungan yang kamu butuh. Sebagai penutup, gue punya pertanyaan. Kalau kalian mau beli asuransi kesehatan, pengennya beli di agen asuransi yang seperti apa sih? Beli di teman kalian yang udah jadi agen asuransi lama banget. Atau 2, beli di teman kalian yang baru jadi agen asuransi, buat hitung-hitung ngebantuin dia di karirnya juga. Atau 3, beli di agen asuransi yang emang udah keluarga kalian. Komen di bawah ya. Oke, segitu dulu video hari ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah subscribe channel Pop Talks. Semoga kalian sehat selalu ya. Dan please kalau masih mau bantu channel ini, boleh banget share channel Pop Talks ke semua sosial media kalian. Thank you ya, bye!